dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spektakuliner, sobatnya Ulin dan Kuliner. Kali ini saya lagi berada di kawasan Mayasari Plaza, tepatnya di Mie Baso Primadona. Ya, ini ada di komplek Ruko Mayasari Plaza. Pokoknya mah nanti kita bakal nyobain. Katanya ada yang spesial di Mie Baso Primadona cabang cabang Pasar Wetan ya. Pokoknya mah kita ikutin aja dan kita nanti buktikan apakah benar ada yang beda dari baso-baso yang lainnya. Yuk kita masuk. Sekarang saya mau mencoba ini mie baso urat mie baso urat ya, sama baso halus. Nah, dan di samping kanan saya dialah sang owner, pemilik dari Mie Baso Primadona ya. Alhamdulillah. Kita perkenalin dulu siapa namanya? Nama Abdul Rahman. Dengan Pak Abdul Rahman, pakai panggil aja Ala. Ya, di Sunda biar akrab. Nah, ini ya pertama atau awal mulanya mempunyai ide apa ngebangun atau ngebuka kedai bakso ini, awalnya dari mana? Apakah pencinta kuliner atau datang begitu saja atau gimana? Nah, jadi gini, Sambil makan ya? boleh, silakan dilanjut santai sambil makan. Jadi awal mulanya gini, memang saya sama istri itu memang istilahnya ya bisa dibilang pecinta kuliner itu gitunya. Jadi misalkan tiap daerah kalau ada makanan baru, saya sama istri sering ngobrol ya, yuk kita coba ada makanan baru Kang, baik dari bakso ataupun makanan yang lainnya. Nah, singkat cerita, waktu itu gini, saya lagi libur hari Minggu waktu itu, dari rumah berangkat sama istri pingin cari bakso. Nah, ternyata saya nyari bakso itu nemu di sini di daerah dekat Jalan Yuda Negara, masih di Tasik ya. Di Tasik ada satu bakso di gerobak. Saya lihat si pembelinya itu kan banyak ya, padahal ya jualan di gerobak, cuman pembelinya kok banyak gitu. Saya dari mobil itu dari kejauhan lihat, penasaran gitu. Sampai waktu itu saya antri pingin beli bakso ini. Suatu ketika waktu hari pertamanya saya gagal karena memang penuh. Besoknya saya nyoba lagi ke sana, datang lagi sama istri mencoba. Ya istilahnya udah mencoba, dikasih, ternyata rasanya enak. Saya ngobrol sama yang penjualnya itu, sama yang dagangnya, pelayannya gitu ya. Ya kata saya gitu ya, ini bakso luar biasa, rasanya enak kata saya. Kalau misalkan ini dikembangkan bagus nih gitu. Ya siapa boleh Pak katanya. Udah gini aja, kata saya punya tempat bagus ya, kalau misalkan berkenan boleh tempat saya tempati bikin dagang usaha di sana. Mungkin sehari dua hari yang menjual itu mikir mungkin ya, datanglah ke rumah. Ternyata mau katanya, ya boleh silakan, kata saya, pakai tempat saya. Seminggu mungkin dari itu, pas begitu saya nyoba di sini beres-beres ditempatin, hari pertama sama hari kedua ternyata lumayan pembeli ya, bisa dibilang antusiasnya luar biasa ya. Apalagi kan Tasik sendiri dikenalnya kota bakso lah ya, waktu itu di tiap sudut Tasik pasti ada tukang bakso gitu.
Mantap. Enak. Ya, enak. Enaknya memang favorit baksonya. Maksudnya dari teksturnya juga udah kenyal, lembut. Ini baksonya tuh full daging yang bakso besarnya. Kuahnya juga kental banget. Rasanya enak sekali. Mantap. Enak banget beneran. Mie-nya enak, baksonya enak, kuahnya enak, semuanya enak. Ini bakal nagih, bisa jadi pelanggan sekian. Perlu dicoba. Wah, juara. Selamat Pak Dul, bukan bakso primadonanya. Rasanya high rekomendasi ini. Juara. Di saya juga kan di sini, jadi menunya kan bukan hanya bakso ya. Saya juga kan di sini ada cendol juga. Waktu itu ada yang datang bapak-bapak ke rumah di Jinjing jualan keliling Perum gitu. Saya coba ada cendolnya, ternyata beda nih rasanya. Bagus lah, enak cendolnya. Saya ngobrol sama si bapaknya itu, Pak, Bapak bikin sendiri ya? Iya bikin sendiri Pak. Aduh nggak capek kata saya kan di Jinjing gitu keliling Perum. Ya lumayan sih Pak. Saya bilangin, Pak, Bapak mau sukses Kak? Ya boleh Pak, mau Pak katanya. Udah gini aja, ini cendolnya mau saya bawa, kata saya itu mau saya bawa di tempat usaha saya. Ya boleh Pak, awalnya cendol dari berapa kilo ya? Cuma setengah kilo paling. Awal mulanya. Sekarang kan luar biasa, udah hampir 5 kiloan sekarang satu hari itu. Jadi gabunglah di sini gitu. Ya berawal dari sana lah gitu saya. Jadi ini jadi awalnya mah dari melihat apa namanya peluang juga ya, peluang usaha, terus melihat si pedagang juga kalau istilahnya mah memuncak sunatnya mah wah iya peluang bagus ya, dikembangkan gitu. Mungkin si tukang bakso tadi sendiri bingung mau berkembangnya mau secara apa, bagaimana mungkinnya ya mungkin dari segi permodalan atau gimana mungkin pasti akan bingung. Ya, pasti yang utama pasti itu modal. Memang saya lihat juga banyak potensi di Tasik, banyak ya istilahnya kayak UMKM kecil yang bukan gimana ya, kalaupun misalkan ada tersentuh masalah permodalannya sebenarnya banyak makanan yang enak di Tasik itu. Yang misalkan kita mau dikembangkan gitu. Ya jadi awal mulanya dari melihat peluang si pedagang-pedagang yang ya istilahnya di kaki lima ya. Jadi secara ini mah diangkat lah derajatnya gitu ya. Jadi di apa namanya dikasih fasilitas yang radawah gitu ya biar. Tapi si masalah buat ini pertama biasanya kan yang tadinya di roda nih. Roda masih istilahnya mah menengah ke bawah lah. Nah, udah naik ke sini apakah ada pikiran bisa jadi mahal gitu tak? Apanya cara menyikapi itunya kan biasanya kalau misalkan kalau di roda mah harga paling minimal ya ya istilahnya mah menengah ke bawah. Nah kalau udah difasilitasi seperti ini kan biasanya wah ada stok jadi mahal. Tapi justru itu saya nggak sampai sekarang pun nggak merubah dari segi harga. Harga yang dibawa ke sini itu sama harga yang pertama awal di roda dari 15 ribuan. Betul. Itu pun ada tambahan kayak bakso urat sama bakso halus itu cuma 20.000 aja. Iya. Jadi standar lah sebenarnya harga bakso segitu mah. Terus di sini kan kita bisa nambah menu lain gitu sambil ada minumannya gitu, ada cendolnya kayak tadi yang saya sebutin juga sama awal mula cendol juga gitu. Saya angkat dari yang datang Simpang itu bawa jencingan cendol, paling ternyata saya tanya itu paling laku berapa, paling cuma 50.000 70.000 lah Pak katanya. Sehari ya? Sehari, karena kan lumayan saya berkali-kali lipat ya. Jadi kan sekarang beliau fokus di rumah sendiri itu produksinya udah nggak keliling lagi, udah hitung-hitung Bapak mah udah produksi aja fokus, saya yang jual gitu. Jadi sekarang beliau yang punya itu di rumah sendiri. Jadi bikin itunya aja ya, bahannya aja gitu. Kayak ini juga kan yang sekarang ini si Emang yang tadi jualan di pinggir jalan itu sekarang udah ngeladain lagi di depan. Pokoknya dia fokus bikin aja produksi. Kita yang misalkan inilah. Jadi ada tim yang jual itunya Bapak Mas.
balik Ya. di bumi gitu, produksi gitu ya. Ya alhamdulillah lah, karyawan dari tadinya kan dari cuma 2 orang di sini, Ya. sekarang udah ada 11 orang semuanya. Dari awalnya berapa? Dari 2 Dua orang, jadi satu malah tadinya 11. 1, sekarang jadi 11. Itu teh dalam kurun waktu berapa lama dari pertama? Saya buka di sini tanggal 3 Agustus, ingat waktu itu. Oh iya, berarti emang Berarti betul, 3 Agustus belum 2 pertama bulan mulai. kayaknya. Ya alhamdulillah lihat antusias, soalnya di kita gini, meskipun istilahnya dulu awalnya berjualan di pinggir jalan, kualitas saya pertahankan. Yang saya rasain ya, kan saya juga istilahnya banyak lah keliling bakso. Tapi ini di kuahnya ini yang rada beda. Kental ya? Jadi apakah ada resep khusus atau ada ramuan khusus gitu? Gak apa-apa yang nggak bisa dibilangin, tapi ada nggak gitu? Memang gini, ya mohon maaf ya, rata-rata kan penjual bakso itu biasanya bikin sausnya itu saus yang bantalan. Kalau kita beli di ini beli cabenya kita racik di sini. Oh, jadi si sausnya itu bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Ramuan sendiri gitu? Ramuan sendiri, terus kayak kuahnya kita beda. Kita jadi memasaknya itu, pematangannya itu nggak pakai gas kalau kita, pakai arang. Jadi lebih wangi ke kuahnya itu. Oh, jadi si apa? Nggak pakai kompor? Buat pengapiannya itu nggak pakai kompor gas kita, cuman pakai arang aja tuh. Cuman ya kalau panasnya lebih kayaknya bisa dibilang lebih dari gas ya. Pengapiannya kencang. Cek istilah sudah mah gatang nya. Anteng, gateng lah ya nak. Jadi yang ngebedain teh yang pertama nih, tadi saya ngerasain kuahnya beda. Yang pertama si sausnya Bikin sendiri. nah itu bikin sendiri, jadi nggak beli langsung di pasar. Kebanyakan kan ya kalau bikin kalau dari pasar itu kan udah sistem pengawet ya. Iya. Kalau udah kita ada, iya, nggak ini harus tanpa bahan pengawet. tanpa bahan pengawet. Jadi kita hari ini produksi, misalkan besok itu harus baru lagi. Iya, betul. Soalnya harus habis 1 hari. Mempertahankan aroma atau ya Nah, rasa juga ya. Rasa. Terus yang kedua nih yang ngebedainnya si pengapiannya nggak pakai kompor gas, jadi langsung pakai arang. Arang ya benar Ya, ya. kalau mungkin lah udah pada tahu arang buat nyate atau itu, Ya. ini dipakai buat manasin kuahnya. kuah baksonya. Kuah baksonya ya. Nah, itu yang ngebedain mie bakso primadona sama bakso-bakso yang lain. Ya, itu. Oh ini bakso ini. Bakso goreng. Oh, ini. Terus di sini ini yang Ada apa yang namanya? ciri khas, yang Ciri jadi khas. ciri khas yang membedakan ini di Oh sini ini ada yang bakso ciri goreng. khasnya. Ini Ada bakso goreng. Ini bakso goreng ciri khas dari mie bakso bakso primadona. Primadona dari ikan. Oh dari ikan tenggiri ya? Ikan tenggiri Ya, buat asli itu batagor bukan itu ya. bukan kalengan kita itu. Tenggirinya dari tenggiri asli. Itu sama pemilihannya kayak daging itu bener-bener fresh kita bikin itu. Yang makanya anak-anak kalau ke pasar itu harus bener ke subuh itu istilahnya baru sembelih baru kita langsung betul. Jangan yang udah kemarin atau lama ya. Oh jangan, beda soalnya ke kualitas baksonya Ya, nanti beda. Kayak baksonya juga kita sistemnya habis hari. Oh gitu. Gak berani di besok gitu. besok. Nah kalau misalkan menyikapi nih, kalau misalkan yang mudah-mudahan mas setiap hari habis. Ya. Kalau misalkan masih ada sisa bakso dikemanain tuh itu? Oh, tapi alhamdulillah ya semenjak buka, soalnya kita udah punya antisipasinya, udah punya takaran itu ya? Udah takarannya, belum pernah. Alhamdulillah ya. Meskipun kita udah ada memang sedia freezer antisipasi ke sana, cuman selama ini berjalan mau 2 bulan itu, Alhamdulillah habis terus gitu ya. Tiap produksi 1 hari langsung Iya. habis itu. Malah kalau buat weekend Sabtu Minggu itu biasanya ditambah. Jadi sehari itu mie bakso primadona menghabiskan atau mengeluarkan menjual lah Iya. berapa ratus mangkok bahkan berapa ribu mangkok ya. Tiap hari rata-rata aja. Kalau hari-hari biasa memang bukan weekend ya, weekday itu Ya. bisa di kisaran 800 mangkok. porsi. Mantap. Kalau hari weekend itu Karedang. ya bisa di atas 1000 lah, 1000 porsi kalau hari libur itu.
minuman habis, bakso juga habis. Ya. Tapi masih ada 2 pertanyaan nih. Nah, Boleh. yang tadi yang saya rasain teh mie-nya itu mie itu beli dari pasar atau bikin langsung di sini? Oh iya benar. Selain Ini, baksonya yang bikin langsung di sini. ya, ini juga sama ya. Dari mie kita bikin sendiri, Ya. produksi sendiri, kita Betul. produksi di sini. Dari pembuatan bahan mentahnya itu kita beli, terus kita produksi di sini. Oh, masih di sini ya, produksinya. Jadi kita bisa kekontrol lah, intinya bisa dari kualitas pun kita benar-benar dijaga. Jadi kayak mie, saus, sambal yang lainnya kita produksi di sini semuanya. Ya, itulah yang membedakan mie bakso Primadona sama Iya. mie bakso yang lainnya. Kalau yang lain masih ada yang mie-nya itu beli dari pasar langsung gitu. Terus sausnya juga sama. Kalau di sini Ya, dari saus sampai mie baksonya produksi langsung di sini gitu ya. Di atas ini ada ruang produksinya. Nanti Iya. kapan-kapan kita lihat ruang produksinya. Ya. boleh. Nah, ini yang terakhir ya sebelum kita closing. Apa namanya? Omset ya. Omset per hari itu dari dan oh iya, satu lagi. Sahabat spektakuler bakso mie Primadona yang ada di sini tuh belum lama bukanya ya, baru sekitar sebulan setengahan. Sebulan Ya. setengah. Nah, baru sebulan setengah kita tanya omsetnya berapa dari mulai pertama buka ya sampai sekarang rata-ratanya gitu. Mungkin ini ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan dari awal, Ya. ya kita kan dari pertama buka itu kan istilahnya ya mudah-mudahan saya juga kan membantu yang tadinya dari orang yang si Akang yang jualan bergerobak itu kan di Yang gerobak. jualan di jalan ya, di pinggir Waktu jalan. di sana kan saya tanya juga ya ke Ya. beliau itu yang jualan, Pak sehari dapat berapa? Kata saya omset itu. Betul. Pak saya di sini 450.000 itu udah luar biasa katanya Sehari. sehari itu udah bisa ketutup beli bahan sama saya ada bekal pulang katanya. Iya. Makanya saya ajak seperti itu. Ya singkat cerita buka di sini baru 1 bulan setengah mungkin lah, alhamdulillah sehari itu bisa ya kalau di Ya, rata-ratain teratain. bisa 10 juta lah sehari. Wis. Iya. Ya bukan nilai yang kecil lah, 10 juta sehari itu ya. Tapi omset ya, itu omset. Omset Omset. tuh. Bukan ini ya. Bukan laba ya. Bukan laba ya. omset. Tapi ya luar biasa sekali ya untuk sehari itu Ya. 10 juta itu ya bukan nilai yang kecil lah. Ya, Alhamdulillah, buat alhamdulillah. ya istilahnya yang baru muncul ya. Ya. Ini sebulan setengah lah, belum sampai tahunan gitu, baru sebulan setengah ya kurang lebih gitu bisa nyampe 10 juta. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih lagi ya. Amin. Terima kasih. Mungkin bisa juga ngebantu orang-orang ataupun ya karyawan yang ya istilahnya yang Menginginkan kerja. yang kan buat sekarang kan susah nyari kerja ya, Ya, yang betul, kita ngebantu yang itu ya istilahnya yang putus sekolah mungkin ya. Karena di sini mah istilahnya nggak pakai ijazah karena ngelamar. Alhamdulillah enggak. Yang Betul. penting asal jujur Nah. dan ada motivasi tekad buat pingin kerja aja boleh. Betul sekali itu. Gabung di sini. Ada kesempatan saya juga ikut kerja di sini. Oke, Pak, terima kasih Ya untuk sama-sama. Kasih banyak. apa masukannya ataupun ya obrolannya, dan Ya. saya juga kerasa tadi saking menikmatinya gitu karena saya juga baru merasain bakso yang istilahnya mah full daging itu mah istilahnya terigunya atau tepungnya mah cuma sedikit ya, Ya, tapi ya, betul. baksonya pokoknya mah buat yang penasaran datang aja ke mie bakso Primadona ya di Mayasari Plaza. Mayasari Plaza. Pokoknya mah pas masuk parkiran itu udah kelihatan dari Ya, pas betul, apa betul. dari Gerbang masuk gerbang belakang. masuk parkir itu udah kelihatan mie bakso Primadona ya. Pokoknya Betul, mah betul. terima kasih Ya. sekali ya Ya, sama-sama. bincang-bincangnya dan motivasinya buat sobat spektakuler di manapun berada. Oke, sobat spektakuler kali ini cukup sekian dan kita ketemu lagi di edisi kuliner yang lainnya. Pokoknya mah jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube-nya Spektakuler. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.